Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baptisan tidak menjamin keselamatan saudara. Baptisan tidak menjamin keselamatan saudara. Saudara terkejut? Saudara kaget? Saya tidak salah mengucapkan. Saya tidak salah mengucapkan. Baptisan tidak menjamin keselamatan. Mari kita baca Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu kemudian pada Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara, sudah jelas, saya sudah membaca Alkitab saya dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan baptisan, dan saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa baptisan menjamin keselamatan. Saudara mungkin selama ini telah menerima pengajaran demikian, pengajaran yang menyatakan bahwa ketika seseorang dibaptis, maka dia beroleh keselamatan, dan keselamatan itu bersifat tetap. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah baca tadi, kita sudah baca bahwa pertobatan itu adalah berhubungan terkait dengan masalah dosa. Ketika seseorang mengaku dosa dan dia memberi dirinya dibaptis, maka dosa-dosanya diampuni. Ya, Markus 1 ayat 4 tadi mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ya, sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dimulai dengan kata bertobatlah, lalu dilanjutkan dengan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi saudaraku yang kekasih, baptisan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Baptisan ini bukan lambang. Kalau ada yang mengajarkan kepada saudara, baptisan itu lambang, saya mengatakan, lambang itu bisa dibuat-buat untuk menyerupai. Tetapi kalau perintah, saudara wajib melakukan seperti apa yang diperintahkan. Maka oleh karena itu, kita mendapati di dalam Matius 3 ayat 16-17, di sana Tuhan Yesus juga memberi diri untuk dibaptis. Ini menunjukkan bahwa baptisan ini adalah perintah. Sebab ketika Yohanes menolak untuk membaptis Yesus dengan berkata, "Membuka tali kasutmu pun aku tidak layak," Tuhan Yesus berkata kembali kepada Yohanes, ini harus dilakukan karena untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau dikatakan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka kata kehendak ini adalah perintah, keinginan, kemauan daripada Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan ketika Tuhan Yesus dibaptis, terbukalah langit, lalu kemudian Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mengapa ada kalimat seperti ini? Apakah ini kalimat hanya untuk Yesus? Tidak. Ini kalimat yang menggambarkan bahwa Allah begitu rindu terhadap orang-orang yang bertobat. Maka ketika kita bertobat, yang mana kita sudah baca tadi bahwa bertobat adalah mengaku dosa, dan kemudian kita dibaptis, tentu saja ketika dibaptis dosa diampuni, Allah akan berkata kepada kita, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Allah pasti berkenan karena kita telah diampuni dosanya. Nah, selanjutnya apa? Apakah kita setelah dibaptis itu otomatis selamat? Tidak. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Di sana Rasul Paulus mengingatkan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar."
Ya, kata gentar ini membuat saya teringat satu ayat lagi, yaitu yang terdapat pada Yakobus 2 ayat 19. Di sana dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi ada dua gemetar di sini, satu yang tercantum di Filipi 2 ayat 12, ya, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ternyata juga ada setan-setan yang gemetar kepada Allah. Apa itu gemetar? Bukan karena kita kedinginan, kita gemetar. Di sini yang dimaksud gemetar adalah bahwa Allah itu begitu suci, kudus, mulia. Sementara kita ini dosa tidak layak, sehingga kita sangat begitu ketakutan, kita gemetar. Akan tetapi kabar baiknya, ketika kita mengaku dosa kita memberikan diri kita untuk dibaptis, maka akan terdengar suara, ya, akan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka saya ingatkan kembali saudaraku, baptisan ini adalah perintah dan bukan lambang. Ya, saudara mau berdebat mengenai lambang, saya tidak mau berdebat mengenai itu. Saya hanya ingin mengatakan di dalam Alkitab ini, yang saya ketahui bahwa baptisan adalah suatu perintah. Ya, tadi di Matius 3 ayat 16 ayat 17 saya sudah ungkapkan bahwa Tuhan Yesus mau dibaptis oleh karena untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, lakukanlah baptisan saudara dengan benar. Ya, lakukan dengan benar. Ya, bukan asal baptisan. Di dalam Alkitab saya, di sana ditulis, dicatat, baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah baptisan selam. Dalam hal ini juga saya tidak ingin berdebat dengan siapa-siapa. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah baptisan selam. Kalau saudara mau ikut silakan, kalau saudara tidak bersependapat dengan saya tidak akan berdebat. Saya bukan orang yang mengambil posisi untuk berargumentasi mengenai firman Tuhan. Saya hanya membacakan kepada saudara yang tercatat di dalam Alkitab saya, bahwa Tuhan Yesus itu melakukan baptisan selam. Dan baptisan bukan lambang, baptisan adalah perintah. Sehingga kalau itu perintah, kita tidak dapat melakukannya dengan main-main. Ya, oleh karenanya Paulus mengingatkan kita harus melakukan, ya, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, ketika kita sudah dibaptis, hidup kita diperbaharui, ya, kita dilahirkan baru, kita tidak lagi ada dosa. Di saat itulah kita mulai harus bertanggung jawab. Hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara tidak akan mungkin hidup di dalam kebenaran kalau saudara tidak menggunakan Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara. Saudara tidak akan dapat hidup dalam kebenaran tanpa bimbingan, tanpa tuntunan daripada Roh Kudus. Ya, kalau saudara setelah dibaptis, kemudian hidup saudara masih di dalam kenajisan, kecemaran, kemunafikan, ya, masih cinta uang, masih mendendam, ya, masih suka fitnah sana fitnah sini, maka saudara itu tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Maka itu tadinya saya katakan, baptisan tidak menjamin keselamatan saudara. Sebab saudara ketika dibaptis, dosamu yang diampuni, dan saudara bertanggung jawab setelah itu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara hidup di dalam Roh Allah, ya, untuk menundukkan keinginan-keinginan daging saudara. Kalau saudara merasa apa yang disampaikan kebenaran ini memberkati saudara, silakan saudara bagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang saudara kasihi, agar lebih banyak lagi orang yang dapat diselamatkan daripada disesatkan. Saudaraku yang kekasih, kiranya saudara sudah memahami apa yang saya sampaikan, dan mulailah ambil keputusan. Pilihlah pengajaran yang sesuai dengan
apa yang disampaikan oleh Alkitab kita. Jangan sembarangan untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang terdengarnya sangat sesuai dengan keinginan daging kita, padahal kita sedang dibawa untuk menjauh daripada keselamatan. Demikian renungan kali ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sampai jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.